Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang mengingat Allah. Mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ingatan kita kepada Allah itu kan tergantung pada kedalaman pengenalan kita ya. Nah, kalau kita mengenalnya hanya nama, jadi kita mengingatlah atas namanya. Nah, jadi energi dari nama Allah inilah yang akan clearkan diri kita, menopang, membangun kesadaran diri kita, mengasuh kita, mendidik kita menjadi pakaian keselamatan kita. Jadi semua tergantung pada kedalaman pengenalan kita. Jadi kita ada yang mengenal karena nama, karena sifat, itu asma ya, sifat, zat, afal, perbuatan Allah, perwujudan Allah kita melihat kemahaannya atas segala apa yang tercipta di alam raya ini. Nah, bagian mana yang kita mengingatnya? Nah, yang paling umum yang seringnya dilakukan adalah mengingat di dalam namanya, dalam sifatnya. Ketika kita di dalam keadaan susah atau bersalah, kita mengingat nama Allah yang Maha Pengampun. Kita mengingat nama Allah yang Maha Memberi. Nah, ingatan ini semakin sering dari ingatan menjadi keyakinan, menjadi kesadaran, akhirnya menjadi kenyataan. Jadi itu yang ingat, yang saya bangun dari dulu itu adalah bahwa masalah rezeki, bahwa Allah pasti memberi, Allah sudah menjamin. Nah, itu yang saya bangun dari kecil ya, dari orang tua saya tidak ada, itu yang automatically saya membangun kesadaran itu. Tidak mungkin Tuhan menelantarkan saya. Itu terus gitu kan, menjadi sebuah ingatan, kesadaran, keyakinan, akhirnya menjadi kenyataan di dalam hidup saya gitu loh. Ya ada aja lah Tuhan menolong dalam semua situasi saya. Nah, untuk mengingat ini apakah disesuaikan tadi dengan tingkat kesadaran masing-masing, atau bisa kita upgrade bila kita sudah paham, atau seperti apa? Ya, bisa berkembang kan, berkembang sehingga sampailah pada puncak ingatan kita adalah penyaksian kita akan Tuhan di dalam batin, pikiran, dan pandangan kita. Jadi itu ya terus yang harus kita bangun, dari ingatan dulu ya kita bangun kan? Ketika kita ingat masalah semakin besar dan datang. Ketika kita masalah itu besar, kita ingat masalah kita ingat Allah Maha Penolong. Nah, sehingga rasa masalah yang menekan kita ini bisa terangkat. Ya, kita nggak bisa menolong diri kita ketika kita sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa atap drum dan lain-lain. Kita udah nggak bisa kan. Jadi kita mengingat Allah Maha Penolong, Maha Menjaga. Jadi ingatan mana yang terus kita bangun, itu yang akan melompat menjadi realita di dalam diri kita. Jangan sekali-kali ingat pada saat susah baru ingat. Susah senang kita ingat gitu. Nah, ingatan inilah yang akan menjadi realita di dalam. Karena itu menjadi prasangka kita kan. Dan itulah yang akan terjadi. Bahwa hambaku ya sesuai menurut prasangkanya kepada aku kan begitu. Nah, tadi kan susah, senang, terus kemudian ada pula dalam kondisi berdiri, duduk, kemudian berbaring. Tapi kan itu setiap saat ya kan? Setiap saat. Seperti apa untuk melakukan mengingat itu setiap saat? Apakah memang bisa di apa ya istilahnya, ada teknisnya, atau memang sebenarnya itu harusnya auto sih sebenarnya ya. Praktek mengingat Allah ini dalam segala bentuk diri keadaan saya, dalam segala bentuk ingatan itu sudah saya praktekkan sepanjang hidup saya ya gitu kan. Terutama ketika orang tua saya tidak ada kan. Murni keadaan memaksa saya, ibaratnya memaksa saya untuk bergantung kepada Allah. Nah, sehingga tanpa saya sadari, ketika saya di dalam situasi ya Allah ini terus saya ucapkan gitu kan. Ya, akhirnya itu menjadi kebiasaan gitu loh. Menjadi kebiasaan dari merintih-rintih gitu kan, berubah, bertransformasi menjadi kecintaan.
pada proses perjalanan itu kan, sampai menjadi kesadaran dan kebutuhan gitu loh. Nah sehingga ingatan itu sudah menggema di dalam diri. Mau ingat-ingat yang lain itu untuk lama nggak bisa. Nggak bisa, karena muncul ingatan akan suatu peristiwa itu pasti muncul langsung ingatan Allah. Nah, ketika ingatan pernah disakiti, muncul ingatan Allah yang mengclearkan itu gitu loh. Jadi ada pelepasan gitu kan, karena itu puncak ingatan. Yang akan merilis ingatan-ingatan yang lain gitu loh. Ketika ingatan kita akan sesuatu peristiwa lebih besar daripada ingatan kita kepada Allah, di situ kita bisa mengukur sebenarnya kadar hubungan kita dengan Tuhan itu. Nah, kayak orang pacaran tuh kan kita pacarnya terus kan. Nah, kalau bicara ingatan, itu kan seakan-akan bilang hanya ingatan jangan sampai hanya di tataran pikiran dan terkait dengan otak. Nah, apakah hanya sebatas itu, memang ada tingkatannya lagi? Otak di kepala, otak di jantung, otak di perut. Nah, jadi semua aspek itu adalah hanyalah mengingatnya. Sering-seringlah engkau mengingat kepada Allah, kan begitu ya. Cuman kan praktek mengingat ini hal yang sederhana, kadang bingung. Ingatan orang melompat-lompat apa yang diingat ya. Ya. Nah ketika orang bersedekah lalu mendapat balasan 10 kali lipat, ingatan balasannya ini lebih dominan dibanding ingatan Allah membalasnya ini. Nah ketika sedekah lagi kok nggak dapat karena di sininya yang lebih dominan kan. Harusnya kan ingat kepada Allah betapa luar biasanya gitu. Pertolongan Allah, kita menyaksikan kan jaminannya kan, iya kan, menyaksikan janjinya kan gitu. Ingatan kita itu bukan kita wah senang dapat balasan, itunya yang dibesarkan gitu kan. Nah sehingga ini yang menurunkan frekuensi kita kan gitu. Tipis itu. Jadi ketika kita ingat orang sakit hati, menyakiti hati kita, ya itu semakin sakit hati kita kan. Ya kan. Artinya keseluruhannya itu memang mengingat ya Kak, yang otak di kepala. Iya, mengingat dengan pikiran kita, ini mengingat dengan rasa kita, di perut kita mengingat dengan kesadaran kita. Jadi model ingatannya berbeda antara 3 otak itu tadi. Kalau nggak ingat-ingat berarti otaknya nggak berfungsi. Nah cuman ingatan di kepala ini yang sering mengelirukan, karena dia sering ingat yang lainnya. Sering ingat yang lainnya kan gitu loh. Bukan ingat kepadanya. Jadi kita bisa mulai dari mana saja sih, karena ingatan itulah. Ingatan itu kan memori, kenangan, memori kita yang akan menjadi informasi, menjadi energi, menjadi materi, menjadi kenyataan. Jadi kita harus cek dan dicek dulu apa yang sering kita ingat ya, gitu loh, ingat. Ingat pengalaman-pengalaman buruk. Kita cenderung mengingat pengalaman buruk kan. Ya itu juga yang kejadiannya kan, menarik pengalaman buruk kan gitu. Jadi ketika ingatan-ingatan kita masih belum clear gitu kan, langsung ya Allah ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Nah ketika saya mengalami perlakuan yang tidak benar gitu kan, ya Allah ampuni saya, ampuni dia ya Allah, itu aja responnya. Ya Allah ampuni saya ya Allah, ampuni dia. Itu clear sudah gitu loh. Jangan kita hanya mengampuni kita saja gitu, kita tetap sakit hati sama dia. Terlepas mana yang benar, mana yang salah, ya Allah minta ampun dulu. Ya Allah ampuni saya, ampuni dia, ya ampuni mereka ya Allah, mereka tidak tahu. Ampuni saya ya Allah gitu. Jadi harus terus ditimpa gitu kan, sampai nggak ada ruang lagi pada ingatan-ingatan yang buruk. Kalaupun ada ya biasa saja gitu loh. Dia hanya sebentar saja pergi lagi, datang lagi, nggak apa-apa. Nggak usah memaksa diri untuk langsung clear semua, nggak usah. Karena itu perjalanan sepanjang hidup kita, nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru malah stres gitu loh, ngalir aja. Latih lagi gitu kan. Karena yang penting niat kita, pasti kita akan ditolongnya, nggak mungkin tidak. Yang paling susah itu kalau sudah lupa ingatan, susah. Lupa diri, lupa Tuhan, lupa segala-galanya, begitu katanya. Jadi apapun, ingatlah kepada Allah di dalam segala bentuk ingatan.
Apanya kah, asmanya kah, sifatnya, zatnya kah, ingatlah terus. Yang ajaibnya ingatan kita ini akan transmisikan kepada anak-anak kita. Kita ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi kita. Itu legacy kita. Secara energial kita mewarisi ingatan-ingatan yang baik. Ketika kita mewarisi ingatan buruk, rasa dendam, ini juga kita warisi gitu ya. Atau transmisi dalam anak-anak kita sehingga mereka mudah untuk bersifat seperti itu gitu. Bangun tidur ingat apa? Bangun tidur pas mau tidur apa? Kita harus cek ya, apa yang kadang sering kita ingat. Ketika mau tidur apa yang kita ingat? Ketika kita bangun tidur apa yang kita ingat? Jadi saya selalu membiasakan diri pada saat bangun tidur itu bersyahadat. Pada saat mau tidur itu juga bersyahadat. Kita nggak tahu bangunnya masih bangun nggak gitu. Mungkin itu aja teman-teman, sahabat semua, teruslah mengingat Allah, mengingat dalam kebaikan-kebaikan. Semoga ingatan-ingatan kepada Allah ini terus membangun kita, menguatkan kita, menyadarkan kita, sehingga semoga kita berakhir dengan baik. Nggak usah buru-buru, santai saja, teruslah berproses karena belum ada hasilnya sebenarnya dalam proses manusia ini. Karena keberhasilan itu pada sakaratul maut kita. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman, sahabat semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.